Ajar kami untuk menyerahkan semuanya Tuhan, pikiran kami, kehendak kami, supaya kami teguh di dalam Engkau. Dan kami mau Tuhan menjadi bejana yang terus memuliakan Engkau, menyatakan pribadi-Mu nyata buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh masuk bulan yang baru, kami boleh belajar banyak hal yang baru Tuhan. Kami percaya firman yang sebentar kami mau dengar, itu akan menjadi firman yang menguatkan, meneguhkan kami. Membawa kami untuk terus bertahan di tengah setiap kondisi, situasi, keadaan. Yang mungkin itu tidak ideal untuk kami alami. Yang itu mungkin berat untuk kami jalani Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk kami punya ketahanan, kami punya ketekunan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biar hikmat-Mu ada buat setiap kami. Supaya apa yang kami dengar sebentar Tuhan, boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Boleh sungguh-sungguh menjadi kehidupan kami. Kami tidak cuma mendengar, tidak cuma mengerti. Tapi kami setuju dan kami melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu penuh keterbatasan, sebab itu ambil alih Tuhan. Mulut, lidah, bibir, pikiran Tuhan, hamba-Mu ini. Biar hanya pribadi-Mu yang dinyatakan sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk benih firman-Mu ditaburkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, semua yang siap dengar firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya, shalom saudara. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk di minggu yang pertama di tema yang baru, bulan yang baru saudara. Dan kita belajar tentang maintaining perseverance spirit. Ada spiritnya di belakangnya sebenarnya. Tapi saudara, perseverance seperti yang Pak Arifin tadi sampaikan juga di Suara Gembala. Sudah disampaikan bahwa itu adalah sebuah ketekunan, ketabahan atau daya tahan di dalam kesulitan. Ada daya tahan di tengah kondisi berat. Ada daya tahan di tengah keadaan yang tidak mudah, saudara. Saya nggak ngerti apa yang sedang kita alami hari-hari ini, tetapi saya percaya semua yang kita sedang alami itu bukan supaya kita jadi hancur, bukan supaya kita jadi kalah, bukan supaya kita jadi menyerah, tapi supaya kita boleh mengalami pribadi Tuhan, pribadi Kristus itu semakin dalam lagi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu kita harus punya ketekunan ini, saudara. Kita harus belajar bagaimana maintaining, bagaimana kita menjaga ketekunan. Kita punya ketekunan dalam kehidupan kita. Nah, saya akan membuka dengan satu gambar ini, saudara. Coba saudara perhatikan gambar ini. Saudara, menurut saudara, gambar yang ada di depan itu kan anak kecil ya. Kok kayak horor ya, sekilas ya. Saudara, anak kecil itu menurut saudara lagi senyum, lagi cemberut, lagi meringis, lagi apa? Menurut saudara, saudara tahu nggak anak kecilnya itu lagi ngapain? Nggak tahu ya. Saudara, ini yang salah bukan anak kecilnya. Ini yang salah adalah posisi yang moto, saudara. Makanya didapatkan gambar yang namanya backlight. Backlight itu maksudnya apa? Sumber cahayanya ada di belakangnya objek. Makanya gambarnya cuma itu, hitam. Walaupun anaknya nggak hitam, gambarnya hitam, saudara. Walaupun secara fotografi ada kalanya orang-orang memang mencari gambar-gambar yang seperti ini, siluet. Cari gambar-gambar yang memang cuma garis aja hitam, yang akhirnya memang dibikin yang seperti itu. Gitu kan? Ada apa namanya? Lampu di belakang objek hingga akhirnya muncullah backlight yang seperti itu, saudara. Bagi kita di multimedia, saya dulu cukup lama di multimedia, saudara, di GBI Rock ini, saudara. Waktu kita pindah dari proyektor ke LED, tantangannya adalah gimana supaya pembicara itu tidak backlight kayak anak kecil itu. Karena kan di belakang ini LED, saudara. Ya kan? Makanya saya pribadi kalau bikin PowerPoint selalu temanya gelap. Supaya saya nggak backlight. Ya, karena wong nggak backlight aja kadang masih black gitu ya, saudara ya. Nah, saudara, itu gambar bukan anak kecilnya yang salah. Posisi yang moto yang keliru, saudara. Ya kan? Akhirnya supaya kita dengan gambar itu, saudara, kita nggak ngerti detail. Ini lagi meringis kah, lagi ketawa kah, lagi cemberut kah, lagi nangis kah, saudara, kita nggak tahu. Yang kita dapat cuman pipinya cukup tembem, saudara ya. Waduh, gitu kan. Itu yang kita tahu cuman itu, tapi detail nggak dapat, saudara. Akhirnya kita nggak ngerti. Ini pun anaknya siapa, kita juga nggak ngerti.
Nah waktu saudara yang moto kita suruh pindah saudara, akhirnya kita dapat seperti ini saudara ya. Akhirnya gambarnya bagus karena cahayanya bukan di belakangnya si anak lagi saudara. Akhirnya kita tahu ini anak siapa saudara? Anaknya bapaknya saudara, enggak tahu siapa saudara. Ini cuma gambar aja saya ambil saudara. Tapi waktu sumber cahayanya bukan di belakang objek saudara. Digeser di depan, baru kemudian difoto. Nah dapat cahaya yang bagus saudara. Kita baru tahu detailnya tentang sebuah foto. Ya kan? Senyumnya, wah lucu anaknya gitu kan. Oh anaknya cowok dan sebagainya. Saudara ada detail yang kita bisa dapat jelas saudara. Waktu kita frontline picture ada sumber cahaya yang itu ditaruh di depan objek. Nah yang moto itu mesti yang hati-hati. Jangan sampai kita moto yang backlight itu tadi. Saudara. Nanti kalau backlight itu diterangin saudara. Maka gambarnya bisa agak jelas sedikit tapi backgroundnya jadi hilang. Biasanya begitu. Kalau editing. Makanya saudara dari dua gambar ini ada backlight dan frontlight. Maka kita bisa belajar saudara bahwa sudut pandang itu akan sangat menentukan. Kita belajar apa, kita dapat apa, kita mengerti apa dari sesuatu hal yang terjadi. Sampai sini bisa ikuti saya katakan amin. Amin. Kalau saudara ada di sudut pandang yang salah maka kadang-kadang saudara informasi yang saudara dapat informasi yang keliru, informasi yang gak benar. Karena sudut pandang saudara berbeda, sudut pandang saudara gak pas. Dapat gambarnya backlight. Gitu. Tapi sudut pandang yang benar saudara, itu akan membuat kita mengerti sebenarnya kenapa, oh objek ini itu apa. Begitu. Nah saudara, yang perlu kita sadari adalah waktu kita menghadapi sebuah masalah dalam kehidupan kita. Di sini yang masih hidup katakan amin. Percayalah bahwa semua yang masih hidup pasti punya masalah, ya kan? Makanya saudara waktu kita dapat masalah dalam kehidupan kita di depan saudara, maka kadang-kadang gini, kita perlu sudut pandang yang benar akan sebuah masalah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti sebenarnya kenapa kita harus mengalami masalah itu. Kenapa kita harus menghadapi masalah itu. Amin. Jangan sampai saudara kita dapat masalah, kita ada di sudut pandang yang salah. Keliru sudah. Kita akan melihat masalah itu sebagai sesuatu hal yang waduh kok aku ngalami kayak gini ya. Tuh kenapa sih aku kok ngalami kayak gini. Tuh kenapa kok aku menghadapi yang seperti ini. Tuh kenapa dan seterusnya saudara. Karena kita ada di sudut pandang yang keliru. Makanya kita harus punya sudut pandang yang benar. Waktu kita melihat sebuah masalah. Amin. Nah saudara dari satu ayat dua ayat saudara kita akan belajar. Dua ayat sebelum saya masuk ke ayat tema kita bulan ini saudara. Dua ayat yang pertama adalah Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ini ayat yang saya juga sharingkan kemarin di morning prayer. Beberapa yang ikut ya. Morning prayer. Roma 5 ayat 3 sampai 5 di sana dikatakan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah. Bermegah itu bersuka cita, bergembira. Bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, perseverance. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, tadi yang di suara gembala Pak Arifin bilang ada orang namanya tahan uji. Ada tahan uji, timbul dari mana? Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lanjut ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah saudara, kalau kita melihat ayat ini maka kita kadang-kadang bertanya-tanya, loh kok bisa bermegah di dalam kesengsaraan? Sengsara kok bermegah, sengsara kok bersuka cita, sengsara kok bergembira. Ya apa ceritanya gitu kan. Nah saudara, sudut pandangnya saudara jangan cuma sekedar melihat sebuah kesengsaraan di depan kita. Saudara mesti lihat saudara. Saudara mesti lihat sesuatu yang ada di belakang yang menjadi tujuan kenapa kesengsaraan itu harus kita alami. Bahwa ternyata kesengsaraan itu cuma bagian kecil saja dari sesuatu hal yang harus kita alami, kita jalani. Untuk apa saudara? Muncul ketekunan dan muncul yang namanya pengharapan tidak mengecewakan. Sampai sini bisa ikuti saya katakan amin. Amin. Makanya saudara ada sebuah perkataan orang-orang bijak, orang-orang yang pernah sukses itu mereka ngomong begini. Kebanyakan orang sukses itu memulainya justru dari akhir. Contoh, saudara. Contoh. Ketika orang menciptakan kursi, ya, saudara semua sedang duduk di kursi.
Saudara, sebelum kursi itu ada, maka orang yang pertama kali menciptakan kursi, dia sudah menciptakan kursi pertama kali di pikirannya, betul? Dia mulai membayangkan bentuknya gimana. Dia mulai membayangkan, oh nanti ukurannya berapa, bahannya apa. Gitu. Oh mungkin bahannya lidi. Wah kalau lidi buat kursi, gak iso didudui saudara ya. Gak bisa, oh bahannya mesti bahan yang kuat. Oh kalau kuat atos, kalau atos gak nyaman. Nah dia mulai memikirkan saudara. Dan dia sudah menciptakan kursi itu pertama kali di mana? Di pikirannya. Dia memulai sesuatu bukan dari awalnya itu. Dia memulai sesuatu dari akhirnya. Dia melihat ujungnya sampai mana. Sebuah kursi tercipta. Dia bisa membayangkan, merasakan bahkan kenyamanannya duduk kursi. Dia mulai bisa merasakan itu. Saudara. Kursinya belum jadi. Tapi dia memulai dengan dia menciptakannya lebih dulu dalam pikirannya dia. Amin, saudara. Baru setelah itu mungkin dia mulai gergaji, mulai duduk-duduk. Saudara tahu bahasa duduk-duduk ya? Duduk endi? Obat bukan, itu artinya beda lagi. Pukul-pukul, palu, paku. Saudara mungkin jempolnya ketuduk palu misalnya. Waduh, ada penderitaan mulai terjadi. Iya kan, gergaji, meot, saudara menceng. Sudah digarisi kok sih menceng, tiba silinder. Ya toh, jadi macam-macam saudara. Waduh, sudah kadung beli bahan, menceng pisan, kasok dipakai. Waduh, saudara baru kesengsaraannya muncul. Cuman dia nggak akan menyerah saudara. Bahkan ketika kesengsaraan dia sedang alami, dia akan menyerah. Kenapa? Dia memulai dari akhir. Dia tahu kursi itu akan sangat nyaman kalau diduduki. Amin saudara. Nah saudara melihat ayat ini sebuah perjalanan bahwa apa? Kesengsaraan duluan memang mesti datang. Gitu. Cuman jangan sampai begini, waktu kita mengalami kesengsaraan, sudah selesai, cukup, sudah, cukup. Yes. Nah itu sudut pandang yang keliru melihat kesengsaraan, melihat masalah, saudara. Karena itu ayo kita belajar melihat, saudara. Bukan kesengsaraan ini cuman bagian kecil aja. Amin. Amin, saudara. Karena itu bermegahlah dalam kesengsaraan, kursi ini kayak dang dadi. Ya itu saudara ya. Percayalah ini, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu loh. Yang saya mau jalan ke sana itu. Ya kan? Nah ayat yang kedua saudara, di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata begini, saudara-saudaraku anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara mesti berpikir bahwa itu sebuah kebahagiaan. Waktu saudara jatuh ke dalam berbagai-bagai. Saudara garis bawahi kata-kata berbagai-bagai. Itu artinya cuma satu atau banyak saudara? Banyak. Bahasa Jerman wakeh saudara. Wakeh itu saudara berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan perseverance, ketekunan. Amin. Dan kamu tahu, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu jadi sempurna dan jadi utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara lihatnya yang itu. Jadi sempurna dan utuh di depan sana. Amin. Makanya belajar saudara, kita mulai percaya bahwa ada sesuatu hal. Kalau saya duduk di depannya Korobet saudara. Duduk pas di depannya Korobet. Saya ke bawah dan saya duduk depannya Korobet. Yang saya lihat cuma Korobet. Tapi waktu saya mulai belajar untuk percaya ada sesuatu hal yang membawa saya naik. Tuhan bawa saya melihat lebih besar. Maka saya bisa melihat ada Buhana di belakangnya Korobet. Lalu saya melihat lebih jauh lagi ada Ceira di belakangnya lagi. Ada Bu Vivi paling belakang di sana ya kan. Saudara kalau saya baru bisa melihat belakang kalau saya mulai percaya. Ada Tuhan yang menyertai saya. Membuat saya punya sudut pandang yang lebih lebar, lebih luas saudara. Kalau saya cuman geludek di bawah sini aja. Saya ketemu Korobet. Duh kok Korobet, tangi turu Korobet. Korobet mana? Korobet mana? Padahal sebenarnya Korobet hanya sebagian kecil dari perjalanan saya menuju Bu Vivi. Amin saudara. Nanti ketemu Bu Vivi, broklat saudara saya. Kain broklat saya nanti. Enggak. Maksudnya saya ketemunya Bu Vivi soalnya. Saudara ketemunya itu sempurna dan utuh.
Itu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu yang Tuhan ingin supaya kita capai itu. Dan waktu Yesus datang kali yang kedua, kita masih di tema The Year of Preparation. Kita dipersiapkan untuk kedatangannya kali yang kedua, saudara. Makanya kita harus jadi pribadi yang sempurna, pribadi yang utuh, pribadi yang siap menyambut kedatangannya. Dan kita gak perlu takut. Karena waktu dia datang, saudara, kita ikut bersama dengan dia. Menikmati sukacita bersama dengan dia. Amin. Ayo, jangan menyerah hanya karena sebuah pencobaan atau berbagai-bagai pencobaan. Kesulitan, masalah, hal apapun yang saudara sedang alami hari ini. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, saudara. Amin. Miliki sudut pandang yang benar. Jangan backlight ngelihat masalah. Ayo kita front light melihat masalah, ya kan? Sumber cahayanya ada bersama kita, makanya waktu ngelihat masalah jelas, oh masalah ini tujuannya untuk ini. Aku dapat pengharapan yang tidak mengecewakan, aku jadi sempurna dan jadi utuh dalam kehidupan saya di depan sana. Amin. Amin. Nah, saudara, ayat tema kita bulan ini di ayat 12-nya dari Yakobus tadi, saudara ya. Berbahagialah. Makarios, diberkatilah, itu dari kata aslinya adalah makarios. Berbahagialah, diberkatilah orang yang bertahan, perseverance dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, jangan lupa, ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan di depan sana. Dalam kehidupan kita. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Nah, kata bertahan itu berasal dari sebuah kata hupomone. Tadi Pak Arifin sempat sebutkan di Suara Gembala. Hupomone yang artinya adalah menetap atau tinggal di bawah beban tanpa lari daripadanya. Nah, kebanyakan orang dapat beban, dapat kesengsaraan, dapat kesulitan, dapat permasalahan, sudah lari. Nah, itu bukan tekun. Tekun itu artinya menetap, tinggal. Menetap atau tinggal itu apa ya? Seperti saudara alamatnya di mana? Itu kan pasti alamat tinggal kan? Gak mungkin alamat yang sementara. Alamat tinggal saudara ada di mana? Ya saudara kan stay di situ. Apapun keadaan yang terjadi. Rumah saudara di sana, alamat di KTP di situ. Nah, saudara tinggal di situ tuh maksudnya itu. Saudara menetap di situ. Sekalipun ada beban. Ya kan, saudara tinggal menetap, ada beban, tanpa lari daripadanya. Nah, 3 pengertian yang membuat kita lebih memahami tentang arti kata hupomone atau perseverance yang kita belajar bulan ini. Yang pertama adalah menanggung beban untuk membentuk otot iman, bukan jadi hancur. Itu sama seperti orang nge-gym dan angkat beban, saudara ya. Angkat beban kadang-kadang dia mulai ngangkat terus kemudian dia tahan sebentar, terus mungkin kadang gemeter gitu. Bukan karena kesetrum, bukan, tapi karena memang bebannya mulai kerasa tambah berat gitu kan, gemeter, saudara, lalu diturunin lagi. Nah, gitu-gitu. Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena waktu dia nahan beban itu membentuk otot imannya dia, membentuk otot tubuhnya dia untuk terbentuk, terbangun, ya kan? Akhirnya mulai muncul ototnya, jadi ototnya dan seterusnya. Nah, demikian juga kehidupan kita waktu kita tekun, saudara, tinggal di dalam beban yang mungkin menghimpit kita, menekan kita, saudara, kita tinggal di situ. Tujuannya apa? Otot iman kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kita semakin percaya, oh ngerti kita, oh gak apa-apa. Tuhan pegang kendali hidup saya, enggak apa-apa, enggak perlu takut. Sekalipun beban itu masih ada di atas kita dalam hidup kita, masih ada beban, enggak apa-apa. Ya kan? Arti yang kedua adalah tetap berjalan di tengah badai. Bukan berhenti menunggu badai berhenti, badainya selesai baru saya jalan, enggak. Makanya ada beda, saudara, antara bertahan dengan bertekun. Bertahan dengan perseverance atau hupomone itu beda. Kalau bertahan itu pasif, dia nunggu badainya berhenti dulu, baru aku tak jalan. Itu kayak kita kalau pas hujan naik motor lupa ndak bawa jas hujan.
Kan nunggu berhenti hujannya dulu. Jangan, bukan berarti gini, aku mau bertekun, terabas saya terus besok batuk pilek. Saudara jangan ya, kalau hujan memang harus sebaiknya pakai jas hujan. Nah ini kan cuma gambaran saudara, bahwa orang bertahan tuh pasif, nunggu masalah lewat. Wis gak lapo-lapo wis, pokoknya nunggu masalahnya selesai dulu. Enggak, orang bertekun itu aktif. Dia tetap berjalan walaupun sulit. Ada orang yang, Pak saya enggak pelayanan dulu Pak. Kenapa? Ada masalah Pak, nunggu masalah saya selesai. Baru saya tak pelayanan. Lah masalahnya orang enggak punya masalah itu kalau dia sudah selesai dengan hidupnya. Loh iya Pak iya saudara? Iya. Loh masalah itu silih berganti. Nah bagaimana kita justru waktu ada masalah itu bertekun. Wong masalah itu baik buat kita. Amin. Punya sudut pandang yang benar lihat masalah. Oh masalah itu baik kok buat kita. Bahwa kita mengalami pertumbuhan, kuat otot iman terbentuk saudara ya. Lalu orang yang bertahan, kalau tadi itu pasif nunggu masalah lewat. Yang kedua orang bertahan itu fokusnya itu, duh ini kapan sih mari ini. Kok gak mari-mari ono ae gitu kan. Itu lanjut sama yang ketiga, sering diiringi keluhan. Yaitu tadi. Kapan sih mari ini gak mari-mari? Duh ya apa sih Tuhan ini. Lah mulai Tuhan ini. Tuhan ini duh masalahku kok gak mari-mari. Katanya Tuhan itulah saudara. Hati-hati. Tapi orang bertekun aktif. Dia tetap berjalan walaupun sulit, walaupun berat, walaupun tidak mudah, tidak enak, tidak nyaman. Terus dia akan berjalan, dia akan kerjakan. Fokusnya bukan kapan ini selesai. Tetapi fokusnya adalah apa yang Tuhan sedang bentuk dalam aku ya. Sehingga aku harus ngalami masalah ini. Otot yang mana yang lagi dibentuk nih. Otot bisep kah, trisep kah, kasep kah. Atau sep-sep yang lain. Josep kah, Josep bagus ya kan lagi dibentuk. Saudara otot yang mana yang lagi dibentuk nih. Saya kok ngalami masalah kayak gini. Ada masalah ekonomi yang sedang kita alami. Masalah keluarga yang kita sedang alami. Mungkin ada otot-otot yang memang Tuhan kepingin itu dibentuk oleh itu. Nah saudara jangan lupa kalau kita ke gym, itu banyak alat-alat saudara. Saudara boleh tanya sama instrukturnya. Itu setiap alat itu membentuk otot yang berbeda posisinya. Bahkan posisinya waktu ngangkat beban itu pun itu akan menentukan otot mana yang terbentuk. Betul ya saudara ya? Otot kaki, otot kawat, balung besi. Semua otot dibentuk saudara melalui beban yang ada dalam kehidupan kita. Jadi fokusnya kita cari Tuhan tuh mau bentuk otot yang mana dalam hidupku. Tuhan mau membentuk apa dalam hidupku. Lalu yang ketiga, orang yang bertekun itu disertai iman dan ketaatan. Gak pernah orang bertekun itu kecewa sama Tuhan. No, karena apa? Dia punya iman. Justru imannya itu, otot imannya itu tambah kuat. Saudara. Amin. Itu orang bertekun. Jadi itu saudara, tetap berjalan di tengah badai. Bukan menunggu badai selesai, bukan menunggu badai reda. Lalu selalu setia dalam proses. Proses mau selama apapun. Karena dia tidak nanya ini kapan selesai prosesnya. No. Tapi di tengah proses saudara, dia tetap setia. Tetap dia Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Padahal doaku kok gak dijawab yo. Kok enggak seperti yang tak inginkan, tak bayangkan. Tuhan kok enggak seperti, enggak apa-apa. Wong Tuhan pegang kendali. Amin. Kalau kita ngomong Tuhan mestinya jawaban doaku begini lah. Si nyetir sopo. Masa yang nyetir hidup kita, yang nyetir Tuhan itu kita? Enggak. Yang pegang kendali atas hidup kita adalah Tuhan. Amin. Tetap setia. Selama proses bukan cari yang instan. Nah ini saudara, generasi sekarang itu sukanya yang instan. Kalau perlu baru pencet udah jadi. Ya kan? Nanam benih disiram besok mestinya sudah tumbuh. Seminggu wis ono buahe, enak kayak gitu saudara ya. Padahal enggak, kita itu mesti masuk dalam proses saudara. Ada sebuah proses yang Tuhan pingin kita masuk di sana. Itu proses bertahan dalam pencobaan. Waktu kita tahan uji, mahkota kehidupan Tuhan sediakan. Amin. Itu hupomone saudara. Perseverance. Itu yang harus kita punya dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau kita punya dalam hidup kita. Makanya saudara jangan jadi orang yang mudah menyerah ketika masalah itu datang. Kesulitan menghadang. Saudara jangan jadi orang yang mudah menyerah.
Karena yang Tuhan mau justru kita semakin kuat dalam iman kita. Kita setia, kita terus berjalan mengerjakan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, Ibrani 10 ayat 36 ini juga mengkonfirmasi apa yang tadi Pak Arifin sampaikan, ya. Bahwa perlu ketekunan, maka janji itu. Tadi pujian Pris yang kedua juga tadi menyatakan itu bahwa janji Tuhan itu pasti buat kita. Nah ini saudara, sebab kamu memerlukan perseverance, kamu memerlukan hupomone. Kita perlu tekun supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah saudara, dari ayat ini coba kita urut. Ada 3 hal di situ saudara. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah itu namanya taat. Amin. Lalu kemudian perlu ketekunan, tekun. Jadi saya ambil 3 T. T yang kedua adalah terima janji Tuhan. Ada 3 T. Tahu, telur, tempe. Saudara, 3 T. Taat, tekun, terima. Saudara. Nah urutannya jangan dibolak-balik saudara. Urutannya harus itu. Saudara mesti berangkat dari yang namanya taat. Amin. Makanya tadi saudara di depan saya juga bilang bahwa dalam orang yang bertekun ada iman dan ada taat. Karena memang startnya itu mesti dari taat. Taat dengan apa yang Tuhan mau. Oke. Nah ini juga menunjukkan bahwa begini. Waktu orang taat dengan apa yang Tuhan mau pun bukan berarti semuanya pasti akan mudah. Karena kita butuh perseverance. Betul saudara? Oh, Pak aku kok ngalami kayak gini ya Pak. Masalahku Pak, aku diciak sama orang. Aku ditipu sama orang. Padahal Pak, aku ini ngerjakan ini karena Tuhan yang suruh. Aduh Pak kok bisa ya Pak. Loh ya enggak apa-apa. Justru di tengah semua masalah itu. Kita itu yang bertekun itu, bagian kita itu tekun. Setelah taat tekun. Saya jadi ingat ceritanya Pak Roni Daud Simeon waktu Pak Yoyo. Pak Yoyo itu Pak siapa? Namanya Pak Yosua. Yosua Gunawan. Handoyo yang gembalanya di Lombok. Sanoyo gembala di Lombok. Bukan, gembala di kota Lombok saudara ya. Jadi gembala di Rock Lombok itu Pak Yosua itu pernah cerita bahwa dulu waktu datang sama Pak Roni, saya mau mundur dari pelayanan. Kenapa? Saya bangkrut. Pertanyaannya Pak Roni cuma gini, loh kamu bangkrut itu kenapa? Apakah kamu bangkrut itu karena kamu mengkorupsi dana, kamu ini? Loh, enggak. Kamu enggak korupsi? Enggak. Loh kamu enggak begini? Ditanyai Pak Roni untuk hal-hal yang dosa tentang Pak Gunawan, Pak Yoyo itu. Apakah kamu? Enggak Pak. Loh kamu enggak melakukan semua? Enggak. Loh terus apa mundur? Apa maksudnya? Loh terus ngapain mundur? Wong kamu enggak sedang melakukan dosa. Kamu masih dalam ketaatanmu. Artinya apa? Bangkrut. Enggak apa-apa. Itu bagian proses yang kamu sedang lakukan. Jangan mundur. Amin saudara. Berangkat dari yang namanya taat. Waktu kita ketemu kesukaran, kesulitan, berbagai-bagai pencobaan itu saudara. Selama kita taat, saudara kita perlu T yang kedua. Waktunya kita untuk tekun. Amin. Perseverance harus kita punya. Tekun. Baru setelah itu saudara kita dilihat tahan uji. Nah pengharapan tidak mengecewakan. Sempurna dan utuh nih. Kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Dan janji Tuhan selalu ya dan amin. Amin. Tidak pernah Tuhan lalai. Tadi pujian itu mengingatkan. Tidak lalai Tuhan itu menepati janjinya. Tidak lupa. Tidak ada janji yang tidak ditepati oleh Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya. Cuman masalahnya kita tekun enggak? Tidak ada kita tanam langsung tumbuh nggak bisa. Siram langsung tumbuh nggak bisa. Ada ketekunan dulu nunggu, ya kan? Jadi saudara, ini urutannya. Taat dulu, kemudian tekun. Baru kita akan menerima janji Tuhan. Jangan dibolak-balik, saudara.
Aku sudah tekun loh, padahal kok ya enggak apa-apa. Tunggu waktunya. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Nah, kita kan belajar dari beberapa tokoh, Saudara. Beberapa tokoh Alkitab yang teruji ketekunan mereka, Saudara. Yang pertama adalah Nuh, Saudara. Dia adalah taat. Ini kemarin waktu morning prayer juga saya sampaikan tentang Nuh. Nuh kemarin. Nuh adalah pribadi yang taat, yang dia terus memberitakan kebenaran. Saudara bisa buka 2 Petrus 2 ayat 5. Nuh itu dikatakan dia itu si pemberita kebenaran. Dan dia memberitakan itu selama apa? Selama 100 tahun dia bangun Batra. Dia berangkat dari apa? Ketaatan. Setuju? Tuhan yang memerintahkan dia. Nuh, bangun Batra. Aku mau menghapuskan seluruh penduduk bumi ini karena mereka jahat dan seterusnya, Saudara. Nuh menerima perintah Tuhan dan beberapa ayat menyatakan Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nuh taat. Lalu kemudian dia 100 tahun, Saudara. Memang ada beberapa tafsiran antara 100 tahun atau 120 tahun, Saudara. Ya, pokoknya suwi, Saudara. Setuju ya? 100 tahun itu, hidupnya 650 tahun. Dia 100 tahun bangun Batra, Saudara. Bangun Batra, sambil bangun, Saudara. Dia memberitakan kebenaran, bertobatlah. Kamu bertobat dari yang jahat itu, diberitakan. 100 tahun dia melakukan itu. Enggak ada hasil, Saudara. Dia malah dicibir, dia malah dihina. Nuh, gak enak awak be Nuh, ngapain kamu bangun Batra Nuh, mana hujannya. Dibilang orang gila dan sebagainya, tapi dia terus taat, tekun. 100 tahun, Saudara. 100 tahun. Enggak gampang. Kita menantikan janji Tuhan kadang setahun aja rasanya wis, Tuhan. Ayo iya Pak ya. Setahun aja, aduh Tuhan ini 100 tahun dia harus bertekun, Saudara, membangun Batra. Nuh. 7 orang yang selamat. Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang, oh kok 7 orang? 8 ya, 8 orang. Oh ya, Nuh dan 7 orang. Ya, jadi Nuhnya juga dihitung, 8 orang yang selamat. Saudara. Jadi ketekunan yang 100 tahun itu. Lalu kemudian ketemu dengan 40 hari hujan, Saudara, dengan air bah yang menutup bumi, Saudara. Saudara bayangkan ketekunan, kalau enggak ada ketekunan 100 tahun, enggak ada kehidupan di bumi. Saudara. Karena seluruh bumi dihapus oleh air, ya kan? Dan cuma Nuh dan keluarganya yang hidup dan akhirnya kehidupan tetap terjaga sampai hari ini. Yakub, Saudara, mengejar Rahel 7 tahun tuh kayak beberapa hari. Wah, Saudara luar biasa ya. Tekun dia, wis gak apa-apa wis. Ditipu kan sama Laban ya, dikasih mbaknya. Kamu harus kerja lagi 7 tahun. Iya wis sikat aja, pokoknya Rahel. Wis dia dapat, ya kan. Saudara, Yusuf. Dia tetap percaya janji dan rancangan Tuhan di tengah arus kehidupan, bahkan keluarganya dan seluruh kakak-kakaknya itu mencoba membunuh dia, mencoba menghapus dia dalam kehidupan. Yusuf dilupakan oleh Potifar dan sebagainya. Bukan dilupakan, dilupakan oleh juru anggur, juru minuman itu. Dilupakan, difitnah sama tante Potifar. Semua dia sedang alami, Saudara, tapi dia tetap percaya. Sampai akhirnya dia melihat di akhir dari semuanya. Kalian boleh merancangkan yang buruk. Tuhan merancangkan yang baik dalam hidupku. Amin. Tekun, Saudara. Dari semua orang yang tekun ini. Ayub, tadi Pak Arifin juga sampaikan. Ayub ya. Tidak berbuat dosa. Ayub 1:21. Anak-anaknya hilang, ternaknya mati semua. Anak-anaknya mati, ternaknya ada yang dicuri, ada yang pokoknya hilang semua dalam sekali jentikan jari. Zaman itu nggak ada Thanos padahal ya. Tapi sekali hilang semua. Karena itu Alkitab sampai menggambarkannya itu hamba yang satu datang belum selesai ngomong. Hambanya yang lain datang lagi ngasih tahu. Ini Pak terjadi ini. Hamba yang lain lagi. Jadi dalam satu jentikan jari itu hilang semua yang Ayub punya. Tapi di titik itu di ayat 21 sampai 22 Ayub berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia menutup kalimatnya dengan terpujilah Tuhan. Wow. Nah itu baru awal permulaan justru penderitaannya Ayub, Saudara ya. Sekian lama dia mengalami borok lah, ditinggalkan istri lah.
Sahabat-sahabatnya mulai agak judgement lah sama dia. Saudara ngalami banyak hal. Tapi kita tahu endingnya Ayub double blessing, saudara. Wow, ya kan? Daniel tetap taat pada Allah di tengah Babel yang selalu menyembah dewa-dewa mereka. Dia tetap taat kepada Allah dan kita tahu dia menjaga dirinya enggak dinajiskan oleh makanan raja. Dia menjaga hidupnya, menjaga jam-jam doanya kepada Allah, saudara. Dia hidup melayani dalam 3 periode pemerintahan Nebukadnezar, ya Ahasiweros, Darius, saudara. Ganti raja, Danielnya tetap ada di situ. Dia membantu dalam kerajaan. Saudara kenapa? Ketekunannya Daniel luar biasa. Amin. Ini perjanjian lama semua. Perjanjian baru kita belajar, Yesus dikatakan dia taat sampai mati. Amin. Paulus itu contoh juga bagaimana semua hal yang tidak mudah dia alami. Karam kapal lah, disesah, didera. Dia ngalami lapar, dia ngalami macam-macam Paulus. Tapi buat dia yang penting Injil kerajaan Allah disampaikan. Paulus orang-orang yang bertekun, ya. Bahkan kalau dijejer mungkin Elidi tidak cukup, saudara. Itu banyak tokoh-tokoh yang tekun, saudara. Dan dari semua tokoh yang tekun ini, akhir kehidupannya mereka mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Janji Tuhan digenapi atas mereka. Amin. Amin, saudara. Saya berdoa dari sekian nama di depan, ada nama-nama kita juga. Karena kita akan menjadi orang-orang yang bertekun menghadapi setiap permasalahan apapun yang kita alami. Amin. Tepuk tangannya kurang kenceng, saudara. Buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, saya berdoa kita semua orang-orang yang punya perseverance ini, punya ketekunan ini di tengah semua keadaan apapun yang saudara sedang gak mudah untuk hadapi. Ayo kita punya ketekunan, jangan menyerah. 3T, taat, tekun, dan terima janji Tuhan. Nah, saudara saya tutup dengan ini, saudara. Saya tutup dengan ini, 4 tips untuk saudara kita punya maintaining, kita menjaga, kita bisa ada hal yang harus kita perbaiki, ada hal yang harus kita jaga supaya apa? Kita jadi orang-orang yang tekun, saudara. Yang pertama, fokus kita pada kehendak Tuhan, makanya startnya mesti dari taat. Fokus terhadap apa yang Tuhan mau. Maaf sebentar, saudara. Fokusnya pada apa yang Tuhan mau. Pada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Pada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, saudara. Fokus pada yang lain, fokusnya juga bukan pada orang lain. Ya kan, waktu kita tekun dengan pergumulan kita di tengah kesengsaraan kita, kalau kita ngelihat orang lain, maaf. Misalnya saya ngelihat korobet kok koyo enak yo. Enak. Kok enggak ngalami seperti yang tak alami ya. Siapa yang pernah gitu? Membandingkan mulai dengan orang lain. Kok kayaknya itu enak. Tuhan, mbok ya aku koyo itu aja po. Padahal kalau diganti ada banyak film yang gitu ya. Saking dituruti jadi orang itu. Ya lah tiba ya podo ayo ono pergumulan juga misalnya begitu. Saudara. Kita mulai banding-bandingin, kita mulai ngerasa Tuhan kok aku enggak kayak itu aja sih. Kita mulai banding-bandingin, saudara. Kita merasa orang yang paling merana, paling malang. Padahal setiap orang kita dalam pergumulan kita masing-masing. Karena itu yang terpenting bukan pergumulannya apa. Yang terpenting adalah mari kita bertekun di tengah pergumulan kita. Amin. Fokus pada masalah. Kayak tadi saya misalnya ke bawah duduk depannya Kurobet. Fokusku nak Kurobet terus saya padahal yang Tuhan mau adalah di belakang Bu Vivi misalnya begitu ya. Sampai pada tujuan apa yang Tuhan mau. Jadi fokusnya bukan pada masalahnya. Masalah tetap harus dihadapi. Tapi di tengah menghadapi masalah, fokus kita kepada apa yang Tuhan mau. Amin. Fokusnya di situ, fokus pada Tuhan dan kehendaknya melalui merenungkan, mengerti dan melakukan. Jangan cuma berhenti di merenungkan, saudara. Jangan cuma berhenti di memahami, jangan cuma berhenti di situ. Saudara harus lanjutkan sampai kepada yang namanya melakukannya. Amin. Fokus pada kehendak Tuhan. Waktu kita lalu kemudian juga membangun kehidupan doa yang terus menerus dibangun di tengah proses, saudara. Itu akan membuat kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya
40 ayat 29 sampai 31. Minggu yang lalu Pak David menyampaikan ayat itu juga. Yesaya 40 ayat 29 ayat 1. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, lelah tidak berdaya itu hal yang wajar kita alami. Tetapi jangan itu membuat kita menyerah dalam menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Karena itu dia, Tuhan akan kasih kekuatan, menambah semangat. Orang-orang muda jadi lelah lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang setuju katakan amin. Ulangi bersama saya, kekuatan baru. Amin saudara. Fokus sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Itu akan membawa kita pada kekuatan yang baru. Membuat kita berlari tidak menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi lesu. Yang pertama, fokus pada kehendak Tuhan di tengah proses. Yang kedua, saudara, selalu melihat tujuan. Lihat tadi, ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Ada kehidupan yang sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Ada janji Tuhan di depan sana, fokusnya di situ. Sehingga kita bisa melihat bahwa permasalahan hanya bagian kecil. Hanya satu musim yang kita perlu lalui di tengah banyak musim di depan sana yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Ada pujian yang bilang, musim-musim akan selalu berganti. Amin. Kita barusan melewati masa pergantian musim. Dari panas sampai masuk ke hujan yang kadang-kadang masih panas juga. Ya kan? Saudara, musim itu pasti berganti. Makanya kesulitan, permasalahan, kondisi tidak mudah. Saudara, itu pasti akan berganti dengan musim yang baru dalam kehidupan kita. Makanya fokusnya sama tujuan kita. Amin. Jangan berhenti di tengah jalan sampai kita dapatkan janji Tuhan. Pengkhotbah 3 itu mencatat ada 28 musim dalam kehidupan kita. Untuk segala sesuatu ada waktu, ada masanya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, macam-macam saudara. Dan ayat 11 dari Pengkhotbah 3 ayat yang sangat terkenal, ia membuat segala sesuatu indah. Amin. Cuman dia yang membuat segala sesuatu indah, makanya yang pertama tadi fokus sama kehendak Tuhan, yang kedua selalu melihat tujuan apa yang Tuhan ingin kita dapatkan di depan sama. Yang ketiga punya support system. Kalau kita berjalan sendirian, saudara, kalau maraton itu pasti rame-rame. Kenapa? Semangat, koncoyake. Coba maraton dewean. Ketiplek-ketiplek, karena koncoy rek. Saudara kalau berjalan sendirian nggak akan tahan saudara. Ya kan? Jangan berjalan sendirian, kita akan mudah lelah, mudah menyerah dalam kehidupan kita saudara. Ayo berjalan bersama-sama, punya support system. Support system terbaik keluarga kita. Ya kan? Ayo, tapi kalau ada masalah dengan keluarga, punya komunitas. Ya kan? Ada kakak rohani, ada orang tua rohani yang bisa support kita waktu kita lemah, waktu kita jatuh. Ada tangan lain yang menggandeng kita untuk bangkit. Amin. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang terakhir saudara, saya undang worship leader pemain musik naik ke depan. Saudara percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Saudara percaya bahwa di tengah perjalanan hidup kita yang tidak mudah, Tuhan bekerja di sisi yang lain yang kita tidak kelihatan. Seperti Abraham ketika dia harus mempersembahkan Ishak, ketaatan, dia taat, Ishak dipersembahkan. Dia tidak pernah tahu bahwa sebenarnya Tuhan akan menyediakan. Kita tahu sekarang kenapa, kita baca ceritanya, betul saudara ya. Zaman itu Abraham nggak baca ceritanya bahwa nanti akan ada domba jantan tersangkut tanduknya di atas gunung. Enggak tahu dia. Tapi saudara, di tengah dia berjalan, dia membawa Ishak naik. Ya kan? Bujangnya suruh nunggu di bawah. Kamu tunggu sini aja, kami naik dulu, persembahkan korban. Nanti kami akan turun, Abraham bilang. Naik, si Ishak bantu bawa kayu naik ke atas. Ishak mulai nanya, loh embeknya mana Pak? Kambingnya mana yang mau dipersembahkan? Naik aja dulu pokoknya, oke naik. Nyampe di atas, Ishak mulai diikat. Bawa naik ke mesbah saudara. Saudara,
Waktu mereka naik itu tanpa sepengetahuan Abraham. Deembek. Saudara, domba jantannya itu juga naik dari sisi bukit yang lain. Abraham tidak tahu. Cuman Tuhan mengontrol timeline kehidupan. Amin, saudara. Dikontrol sama Tuhan sehingga waktunya pas. Waktu mau menyembelih Ishak, di saat itulah Tuhan, oke stop. Di saat itulah kecantol tanduknya domba jantan itu di belakangnya. Saat yang tepat, timeline-nya Tuhan. Saudara. Tuhan atur segala sesuatunya. Dia bekerja di balik layar. Kita tidak bisa lihat. Tapi saudara percaya enggak? Di tengah perjalanan tidak mudah kehidupan saudara, Allah sedang bekerja dengan caranya yang ajaib. Dan di timeline-nya Tuhan, di waktu yang paling tepat, pertolongan buat kita itu nyata. Amin. Saudara yang percaya, saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian.